Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Ini adalah konten part 2 dari prediksi babak per-8 final Euro 2020. Kita tahu sudah ada 4 tim yang berhasil lolos ke babak perempat final. Tim nasional Italia, tim nasional Belgia yang akan saling berhadapan, dan ada juga tim nasional Czech Republic dan juga tim nasional Denmark yang akan saling berhadapan di babak perempat final. Masih ada sisa 4 pertandingan lagi di babak per-8 final. Pertandingan yang seru. Pertandingan pertama antara tim nasional Spanyol versus tim nasional Kroasia. Pertandingan kedua antara tim nasional Prancis versus tim nasional Swiss. Pertandingan ketiga antara tim nasional Inggris versus tim nasional Jerman yang merupakan big and classic match. Dan pertandingan terakhir adalah duel antara dua tim kuda hitam, yaitu tim nasional Swedia versus tim nasional Ukraina. Nah, saya ingin memberikan analisa serta prediksi dari sisa 4 pertandingan ini. Kita mulai dulu dari first match, yaitu pertandingan antara Croatia versus Spain. Waduh, ini memang pertandingan yang seru nih teman-teman. Karena kita tahu bahwa kedua tim ini dipenuhi oleh pemain-pemain yang mengandalkan permainan teknik tinggi. Sebut saja ya, di Kroasia ada Luka Modric, ada Mateo Kovacic, ada juga Marcelo Brozovic, ada juga Ante Rebic, ada juga Vida di lini pertahanan mereka ya. Ada juga nih pemain Duje Kaletakar, ini juga pemain yang memang cukup baik di lini pertahanan. Dari Spanyol, Sergio Busquets, oke, dia sudah lamban but still technically he's very good. Pedri, pemain muda yang bersinar. Gerard Moreno bisa memberikan banyak assist pemain ini di La Liga juga. Dan juga Alvaro Morata, target man yang sulit mencetak gol. Dapat penalti saja dia tidak bisa convert lawan Slovakia. Kemudian Pablo Sarabia, ini pemain yang impresif di match lawan Slovakia. Eric Garcia di pertahanan bersama juga dengan Laporte yang sudah menjadi warga negara Spanyol, ya sebelumnya dia adalah warga negara Prancis. Jordi Alba, pemain yang berpengalaman bersama Cesar Azpilicueta, dua fullback ini yang akan diandalkan. Punya pengalaman, punya speed, agresif, serta penjaga gawang adalah Unai Simon ya. Dan kita tahu bahwa di penjaga gawang Kroasia ada pemain yang memang diandalkan, yaitu Livakovic yang sebetulnya permainannya cukup impresif sejauh ini di Euro 2020. Jadi tidak mudah juga sebetulnya untuk menjebol gawang dari Livakovic, asalkan juga para pemain Kroasia tidak memberikan ruang ekstra bagi para pemain Spanyol untuk terlalu lama membangun kreativitas. Karena kita tahu bahwa Spanyol adalah tim yang kreatif di Euro 2020 ini. Dari 3 pertandingan mereka di fase grup, mereka selalu menguasai jalannya pertandingan. Mereka selalu menciptakan banyak peluang. The problem is to score the goals. Karena memang kita tahu bahwa sekarang Spanyol tidak punya goal getter seperti di masa lalu. Jadi memang tidak mudah bagi para pemain Spanyol untuk bisa menyelesaikan peluang yang begitu banyak mereka peroleh. Memang masalah ini sudah bisa terselesaikan lawan Slovakia. Tapi kan Slovakia bukan Kroasia. Sayangnya ada 2 pemain inti dari Kroasia yang tidak bisa bermain di match ini. Yang pertama Lovren karena akumulasi kartu kuning. Yang kedua Perisic di lini depan. Tentu akan menyulitkan para pemain Kroasia yang pertama untuk membangun serangan. Karena Perisic is a vital player. Dari Spain, ya menurut saya mereka punya skuad yang lengkap. Ya artinya semua pemain inti siap. Tentu Sergio Busquets akan menjadi penyeimbang dan seperti biasa Spanyol akan mengandalkan permainan cepat, passing cepat di antara para pemain dan lebih lama menguasai bola agar menyulitkan para pemain Kroasia juga untuk menemukan irama permainan mereka. Dari segi peluang, kalau on paper ya di atas kertas tentu pertandingan ini milik Spanyol. Tapi saya pikir tidak akan begitu mudah bagi Spanyol untuk menang di pertandingan ini. Ya, memang sih mereka sudah menang 5-0, tapi seperti yang tadi saya katakan, Slovakia bukan Kroasia. Saya tidak mengunggulkan Spanyol secara mutlak, tetapi menurut saya bahwa pertandingan ini persentasenya adalah 50-50, jadi Spanyol juga tidak bisa menganggap remeh Kroasia, walaupun mereka sudah tidak diperkuat lagi oleh Rakitic atau juga Mandzukic dan juga akan kehilangan 2 pemain mereka, tapi mereka akan fight di pertandingan ini. This can go either way. Jadi menurut saya bahwa peluangnya adalah 50-50. Jika Spanyol bisa mencetak gol cepat, maka tentu mereka akan lebih mudah untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan meraih kemenangan.
Pertandingan kedua, tim nasional Prancis versus tim nasional Swiss. Menurut saya Swiss adalah tim underdog lainnya selain Austria. Swiss lolos juga di last moment pada saat mereka bisa mengalahkan Turki ya, tapi Turki kan juga bukanlah tim yang kuat, performance-nya buruk sekali di Euro 2020 ini. Bayangkan saja Turki bermain defensif lawan Italia dan mereka kebobolan 3 gol. Sama juga, Swiss bermain defensif dan kebobolan 3 gol lawan Italia. Sedangkan Prancis, saya perhatikan bahwa Prancis masih punya masalah di lini depan. Mungkin karena Benzema adalah pemain yang sekarang diplot untuk bisa mengisi salah satu posisi di lini depan, bukan Giroud lagi. Jadi tentu perlu ada penyesuaian dari para pemain Prancis. Dan Benzema baru bermain di beberapa pertandingan uji coba, beda dengan pertandingan kompetitif seperti di Euro ini. Maka itu kita melihat bahwa Prancis cukup terlambat panas. Lawan Jerman mereka bisa menang karena ada gol bunuh diri dan mereka tidak banyak menciptakan peluang. Lawan Hongaria mereka tertahan seri. Tapi akhirnya lawan Portugal sebetulnya they were the better team. Mereka bermain lebih baik lagi, Pogba bermain agresif, Kante bermainnya bagus. Tapi ya kita tahu bahwa Portugal juga berani mengandalkan permainan menyerang dalam pertandingan tersebut meskipun mereka juga mengandalkan fast break dan pertandingan tersebut berakhir seri 2-2. Tapi di pertandingan lawan Portugal saya bisa melihat bahwa para pemain Prancis lebih nyaman dan mereka juga berani bermain terbuka, padahal kan riskan juga jika mereka bermain terbuka dan kalah. Tapi intinya kan mereka mengambil resiko besar, para pemain Prancis atau Didier Deschamps menerapkan taktik menyerang lawan Portugal. Jadi menurut saya di pertandingan ini, di mana saya tidak melihat bahwa para pemain Swiss bisa memberikan perlawanan karena terus terang secara kualitas dari materi pemain, jauh para pemain Prancis lebih unggul. Dari teknik permainan, dari segi pengalaman mereka adalah juara dunia. Dan kita tahu bahwa mereka bermain mengandalkan murni sepak bola menyerang seperti apa yang diterapkan oleh Roberto Mancini di tim nasional Italia. Dan saya pikir ini adalah pertandingan yang bisa dimenangkan Prancis. Dan saya memberikan persentase 60% bagi Prancis dan 40% bagi Swiss. Bagi Swiss, jika mereka tidak kalah telak saja, itu menurut saya sudah merupakan sebuah keberhasilan karena tim ini juga lolos at the last moment karena mereka bisa menang lawan Turki yang memang kita tahu adalah salah satu tim yang performanya tidak baik di Euro 2020 ini. Pertandingan ketiga adalah pertandingan klasik antara tim nasional Inggris versus tim nasional Jerman. Kita tahu bahwa kedua tim ini sering bertemu di major events seperti Piala Dunia atau juga Euro 2020 dan memang rekor lebih baik itu dipegang oleh tim nasional Jerman dan mereka lebih sering menyingkirkan tim nasional Inggris di fase knockout major events tersebut. Jadi meskipun Inggris bermain di kandang sendiri teman-teman, ini bukanlah pertandingan yang akan dengan mudah dimenangi oleh Inggris, apalagi Inggris difavoritkan untuk menjadi pemenang. Karena Jerman adalah tim turnamen. Pada saat tim nasional Jerman tidak diunggulkan, para pemain akan bermain lepas. Tidak ada beban di pundak para pemain Jerman. Memang Jerman tidak mulus untuk lolos dari grup, tapi tim ini tidak bisa dianggap remeh meskipun diragukan. Seperti sekarang ini kan, ya coba lihat saja bermain di kandang sendiri mereka bermain seri lawan Hongaria. Tapi karena memang Hongaria bermain agresif, bermain benar-benar bertahan. Jerman tuh selalu kesulitan lawan tim yang mengandalkan defensive tactics. Tapi Inggris kan tidak mengandalkan defensive tactics, kecuali nanti pada saat Inggris sudah unggul. Dan permainan Inggris juga memang ya jujur saja tidak menarik untuk kita nonton. Ya karena memang Inggris dipenuhi oleh begitu banyak pemain-pemain baru. Jadi memang di major events para pemain ini juga ya memiliki beban yang besar ya, apalagi mereka kan adalah pemain-pemain muda. Jadi menurut saya tim nasional Inggris ini belum matang, masih dalam proses. Wajar saja mereka tidak bisa mencetak banyak gol di fase grup. Tapi perlu dicatat bahwa Inggris tidak terkalahkan dan Inggris tidak kemasukan gol. Memang mereka menang dengan skor tipis, but still they can win the match. Memang mereka bermain di kandang sendiri, tapi kan Jerman bermain di kandang sendiri saja seri lawan Hongaria. Jadi ini adalah pertandingan yang memang akan berlangsung ketat. Ya, biasanya pertandingan antara tim nasional Inggris versus Jerman ini berlangsung hingga ke adu penalti. Tapi saya pikir untuk pertandingan ini tidak akan lanjut ke adu penalti. Itu menurut saya, mungkin teman-teman punya pemikiran yang berbeda. Saya pikir bahwa pertandingan ini akan diselesaikan dalam tempo 90 menit. Untuk favorit dari pertandingan ini, saya terus terang tidak bisa memilih Inggris, saya juga tidak bisa memilih Jerman. Karena kedua tim ini sebetulnya sulit diprediksi performanya. Pada saat mereka diunggulkan, mereka tidak akan perform. Pada saat mereka tidak diunggulkan, mereka akan perform. Dan saya pikir baik Inggris dan Jerman sebetulnya tidak diunggulkan,
untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Coba siapa yang diunggulkan? Menurut saya pertandingan ini persentasenya 50-50. Tim yang bisa meraih kemenangan adalah tim yang bisa mencetak gol lebih dulu. Jika Inggris mencetak gol lebih dulu, mereka akan bermain lebih tenang, mengandalkan pertahanan mereka yang memang kuat, apalagi Maguire sekarang sudah bisa bermain. Jerman jika unggul, mereka akan lebih nyaman untuk mengatur tempo permainan. So the first goal is crucial in this game, dan saya berikan persentase 50-50 dari pertandingan ini karena sulit sekali bagi saya untuk memilih kira-kira siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Karena setiap kali kedua tim ini bertemu, pasti pertandingannya berjalan ketat. Ya kecuali pernah kan di Piala Dunia yang Jerman menang telak. Tapi kan itu sekali saja, sisanya berlangsung ketat teman-teman. And now to the final match dari babak per-8 final, pertandingan antara tim nasional Swedia versus tim nasional Ukraina. Ini adalah duel antara dua tim kuda hitam teman-teman. Dan memang sih Swedia lolos dari fase grup sebagai juara grup. Mereka juga punya pemain-pemain yang berpengalaman seperti Albin Ekdal, Sebastian Larsson, kemudian Marcus Berg. Sayang Zlatan tidak bisa ikut dengan skuad Swedia karena cedera, tapi mereka punya penyerang yang punya akselerasi ya, atau punya kecepatan di depan. Alexander Isak, saya pernah nonton pertandingan dari klub yang dia bela, Sociedad, pada saat dia bermain, dan memang dia penyerang yang berbahaya. Di pertahanan ada Lindelof juga, di penjaga gawang adalah Olsen. Sedangkan dari Ukraina kita tidak begitu familiar dengan para pemainnya, ya hanya beberapa pemain lah yang memang kita pernah dengar seperti Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovsky. Tapi memang sih para pemain Ukraina ini mayoritas bermain di liga domestik, di klub Dinamo Kiev atau juga Shakhtar Donetsk. Di atas kertas seharusnya pertandingan ini milik Swedia, tapi saya tetap memberikan persentase 50-50 karena setelah lolos dari fase grup, Ukraina kemungkinan akan benar-benar bertahan secara disiplin dan coba mengajak pertandingan ini ke babak extra time atau mungkin adu penalti. Dan tim ini mengandalkan permainan agresif. Jadi tidak mudah juga bagi para pemain Swedia dengan begitu saja untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. So itu dia analisa serta prediksi saya dari sisa 4 pertandingan dari babak per-8 final. Ada 3 pertandingan yang menurut saya persentasenya adalah 50-50, Spain versus Croatia, England versus Germany, and Sweden versus Ukraine. Saya pikir bahwa Prancis akan bisa menang dengan mudah ya, karena memang pertahanan Swiss ya di antara tim-tim lainnya yang lolos ke babak per-8 final ini adalah salah satu yang terburuk. Jadi akan sulit bagi pertahanan Swiss untuk bisa mengatasi, jangankan Griezmann, tapi masih ada Mbappe dan juga Benzema, bisa juga Pogba masuk dari second line. Inggris seperti yang tadi saya jelaskan, mereka perlu mencetak gol lebih dulu, jangan sampai tertinggal. Sama juga seperti Spain, jika mau menang harus mencetak gol lebih dulu. Jika Kroasia mencetak gol, ya bisa jadi nanti mereka akan kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Dan bagi Inggris juga sama seperti itu. Bagi Swedia, jika Ukraina mencetak gol, maka saya pikir mereka punya peluang untuk meraih kemenangan dan lolos ke babak perempat final. Saya masih menunggu apakah Mbappe akan skor atau tidak. Saya pikir seharusnya logically Mbappe bisa skor. It's time for Mbappe to score. Ronaldo sudah skor cukup banyak gol, Benzema sudah skor cukup banyak gol, Sterling ya walaupun Sterling ya tidak sebanding dengan Mbappe ya, tapi Sterling saja bisa mencetak 2 gol. Ya, so we are waiting for Mbappe to score. Kita tunggu saja bagaimana jalannya keempat pertandingan sisa ini. Silakan bagi teman-teman yang punya pilihan yang berbeda bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini, dan seperti yang selalu saya tegaskan bahwa prediksi saya tidak selalu benar, tetapi memang saya sering benar. Jadi jika saya benar, ya itu normal saja. Jika saya salah juga normal saja. It doesn't matter. Yang penting kan saya berani memberikan prediksi, diimbangi juga dengan analisa yang logis, istilahnya masuk akal. No hate, only football. Salam sepak bola.